Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan berbincang mengenai negosiasi bersama Kak Arfi. Halo. Nama saya Arfiandi Memar Falka. Saya lahir dari Bandung 28 Oktober 1999. Terus Umur kakak? umur saya itu 23. Ya, 23 masih muda lah ya. Pekerjaan kakak sekarang? Saya bekerja sekarang di digital banking ya. Mungkin kalian udah pada tahu digital banking ternama di Indonesia. Namanya Genius. Mungkin kalian udah pada pernah main ke Momo ya. Udah pada pernah main ke Momo, ada booth Genius itu pekerjaan Arfi setiap harinya kayak gitu. Berapa lama kakak kerja di bidang ini? Di digital banking Genius itu saya udah ada dari 2019 akhir sih. Udah ada 3 tahun lebih lah ya. Udah lama banget. Udah lama banget dan alhamdulillah kemarin di Jakarta. Ibaratnya mah kalian pernah mungkin pernah lihat ada awards gitulah ya. Nah aku alhamdulillah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pertama, yang kedua kepada 2 orang itu mungkin ya, karena bukan Arfi yang hebat karena 2 orang tua yang kuat gitu ya. Intinya gitu ya. Terus yang ketiga alhamdulillahnya itu Arfi dapat nominasi nomor 1 senasional, nomor 1 nasabah paling banyak yang nabung di atas nominal 10 juta. Alhamdulillah. Kasih. Apa hambatan ketika melakukan negosiasi? Hambatannya itu yang pertama kan kita positif dulu berpikirannya. Yang kedua kita kalau misalnya negatif ya hambatannya bakal negatif. Yang hambatannya itu kalau Arfi dalam segi mall ya, kalau dari segi mall itu kan berbeda-beda. Mungkin kalian pernah ke mall terbesar lah di Bandung kayak PPJ. Sorry bawa brand PPJ, bawa TSM, mungkin Kings, Ciwok, mungkin itu 4 mall terkenal kan. Festival City mungkin nggak ada yang pada tahu lah ya. Festival City di mana itu, Festival City mall apa? Mungkin pada apa sih itu? Mungkinnya kan dekat pasar burung kan, ya karena disitulah Arfi berpikir positif bahwa Arfi bisa ngebangun mall ini dengan ya ngalahin mall terbesar yang ada di Bandung kayak gitu. Yang berpikirnya kita positif ya bakal hasilnya juga positif. Kendalanya sih nggak ada sih ya. Dari segi misalnya kita mentalnya kita kan aku kan seginya kerjanya lapangan dalam mall. Misalnya kalau kita mentalnya kuat ya, kalau kita biasa dengan kita energinya kuat ya kuat gitu. Segi penolakan emang banyak ya. Kalau misalnya kita nawarin ke Genius mungkin halo kakak udah punya Genius, mungkin kayak udah nggak mau, ada yang lari lah atau gimana lah, takut lah atau tentang apa. Mungkin kalian udah pernah merasakan ditawarin dengan itu ya. Poin kedua dari segi mood ya, kalau misalnya mood kita lagi hancur kita kan berpengaruh. Oke. Kalau misalnya kita mood nih, misalnya kan kita bawaannya kalau kerja di situ mood ya. Poin pertama mood kan. Yang kedua misalnya kalau misalnya moodnya kita lagi bagus ya kita ibaratin kalau jalan lurus ya lurus. Kalau misalnya moodnya lagi bulak-bulak ya belok gitu. Kalau kerjaan hambatannya kalau di Genius ya. Tapi berarti kalau misalkan pernah nggak sih Kak ngerasain kalau pas banyak nih kan penolakan, nah kadang kayak suka jatuh gitu mentalnya, jadi kayak gimana ya, Pesimis. iya, jadi pesimis, iya, Kayaknya nanti gak bakalan ada nasabah baru. jadi atau misalkan pas penolakan kan pasti ada orang lagi terus nawarin lagi gitu, itu bakalan jadi gimana nggak? Kalau Arfi sistemnya pesimis enggak sih ya. Kalau dari awal emang terbentuk mentalnya dari awal. Emang hantaman Arfi luar biasa ya di mall itu. Pertama sepi, kedua sepi tapi teratur. Kita kalau misalnya ke mall lain, mungkin Arfi pernah di rolling ke mall besar ya, rame tapi nggak teratur orang-orangnya. Kenapa banyak penolakan dari segi mental tadi nanya ya? Apakah pesimis? Aku jawab enggak. Kenapa enggak? Kita banyak dari si batin 1 banding 1000 dong yang ke mall itu. Ibatin ratusan lah ya kalau weekday ya. Kalau mungkin weekend aku nggak tahu. Weekday kalau 1 banding 100, dari 1 itu masa mau kalah sama ada lagi pengunjung. Kita masih ada waktu. Nah kalau sistemnya bekerja di Genius itu manage time. Manage time itu dalam artian aku kerja nih jam 10, oke, jam 10, oke, misalnya mau kerja langsung atau misalnya ngerokok dulu atau ngopi dulu, oke, buat refresh dulu otak ya. Kayak misalnya jam 10 misalnya lihat jam, oke, time setengah jam aku boleh break dulu, refresh dulu otak, udah beres refresh otak, oke deh, manage nih. Jam 5 aku harus beres. Gimana caranya? 1 jam harus dapat 1 nasabah.
maupun gimana caranya. Oke, jam 11 nggak dapat, jam 12 nggak dapat, jam 1 nggak dapat, mau nggak mau jam 1 atau jam 2 itu udah dapat 3 nasabah. Ngejarnya itu manage time dari otak Arfi tersebut. Jadi mindset kita, oke, awal nih, oke, jam 3 aku harus ada beres 4. Oke, finishing, aku nyari nasabah yang berkualitas yang benar-benar mau nabung di jenisnya dengan nominal besar. Kayak gitu. Kesepakatan apa yang dibuat ketika bernegosiasi? Kesepakatannya dalam segi apa dulu, misalnya nasabah kan berbeda-beda benturannya. Ada yang gila promo, oh kan mungkin yang saya muncul. Ada yang gila promo, ada yang gila bunga, ada yang gila apa ya? Apalagi mungkin transaksi mungkin ya, dari segi transaksi dan sebagainya. Mungkin kalian berpikir dengan tentang jenis itu kan, yang pertama itu nggak ada admin, mungkin tertarik ya orang-orang tersebut. Yang kedua transaksi, transfer sama tarik tunai nggak ada potongan admin. Yang ketiga mungkin yang menjadi yang menjadi menariknya itu jenis itu sekarang ada cashback untuk nasabah baru dapat 50.000, sama kalau mau nonton tiap hari Kamis itu dapat cuman bayar 10.000 kayak gitu. Keuntungan kesepakatan itu untuk Arfi atau untuk perusahaan? Keuntungannya sebenarnya mah keuntungan dibagi dua ya. Kalau dari dalam segi itu, karena kan kita yang ngejar, perusahaan juga dapat komisi yang gede dong. Contoh nih Kak Arfi dapat nasabah yang berkualitas. Contoh nih, aku namanya Cici Chinese lahnya. Aku dapat Chinese misalnya, nabung 100 juta. Di 100 juta itu aku udah dapat insentif berapa di totalinya. Misalnya, Arfi jelasin lah ya, kenapa Kak Arfi bisa bertahan di Genius. Karena kenapa? Yang pertama karena butuh. Yang kedua, yang pertama karena butuh. Yang kedua karena jenjang karir yang jelas. Yang ketiga ya ini digital banking yang mungkin nggak akan pernah tenggelam. Mungkin kamu pernah lihat digital banking ada yang up down, mungkin pernah lihat kan. Ini jenis kok oke deh, ini dia stabil nih, oke, dengan insentifnya yang luar biasa, dengan alhamdulillah gaji Arfi dengan nominalnya yang setiap bulannya naik. Oh ya, oke. Mungkin aku bertahan. Misalnya kalian nanya, Kak Arfi jabatannya apa? Aku masih staff, belum jadi naik ya. Aku belum, masih staff, masih jadi belum jadi, masih kru, belum jadi ya, karena ada tahapannya TL, advisor, kru. Arfi masih kru. Kenapa Kak Arfi selama 3 tahun ini nggak naik kan? Orang lain kan misalnya 1 tahun 2 tahun pasti naik dong. Kenapa? Nah, Kak Arfi nggak gila jabatan. Kak Arfi bisa, misalnya mindset positifnya Kak Arfi, advisor misalnya contoh ya, gajinya kan beda 1 juta nih contoh. Aku bisa lawan tuh advisor misalnya ngelebihin gaji dia gitu. Keuntungannya perusahaan mungkin dari segi tabungan ya, sama kita kan ada fokus funding sama lending. Sekarang itu keuntungannya nasabah mungkin dari lending mungkin ya, sama funding. Karena keuntungan untuk perusahaan mungkin dari segi funding, mungkin Kak Arfi juga dapat, misalnya Kak Arfi dapat nasabah yang 1 miliar atau 2 miliar, Kak Arfi-nya dapat nominal di sama gaji itu sekitaran 25 juta 1 bulan. Apa yang menjadi faktor berhasilnya negosiasi dan mencapai kesepakatan bersama? Ya, negosiasi kesepakatan, kalau Kak Arfi ngerayu nasabah dalam segi hal kayak dapat merchandise, dapat cashback. Misalnya kalau kakak nabung misalnya 100 juta, simpan di 6 bulan, kakak dapat cashback 2.500.000. Kenapa dapat cashback 2.500.000? Karena kakak nabung di 6 bulan. Kalau 6 bulannya di lock, itu kakak berhasil dapat bunga juga 2,5%, dan dapat jam tangan Mi Band dari Xiaomi. Nah, kalau misalnya tidak keberhasilannya Kak Arfi, itu misalnya nasabahnya takutnya urgent, kan namanya orang nggak ada yang tahu ya, uang ada yang butuh. Misalnya kamu takut, misalnya nih aku nabung 100.000, nggak ada yang tahu, besok tiba-tiba lihat Sofi nih pengen check out, nggak jadi ya, diambil aja, ya udah deh, kayak gitu kan. Takutnya nasabah beda-beda. Nah, aku jelasinnya gini aja, negosiasi yang berhasil. Yang poin pertama, kalau kakak kalau nabung di sini 100 juta, kakak dapat Mi Band sama jam tangan dan dapat cashback. Kalau diambil lagi, itu semuanya diambil. Kayak batin kayak gitu kan, nasabah otomatis diambil semuanya, ya udah deh nggak apa-apa. Jadi gimana Kak negosiasinya? Ya udah deh, saya nabung jenisnya 6 bulan bener-bener full. Nah, itu negosiasi yang benar-benar. Jadi kita harus berani, bukan ibaratin kita menakuti nasabah ya. Kita harus berani
ke nasabah juga harus ini bahwa dana tuh ya udah disimpan di Geniusnya gitu, bahwa dia tuh ya benar-benar saving, bukan pengen dapat cashback sama merchandise-nya. Ngerti nggak maksud aku kayak gitu ya? Karena rata-rata nasabah sekarang itu ada yang poin pertama ada yang cuma dapat pengen merchandise-nya sama cashback-nya, mungkin yang kedua ada yang pengen nabung di Genius cuma dapat cashback-nya aja. Itu banyak sih yang kedua, yang Arfi yang alami itu tiba-tiba report kok hilang 10 juta, kok hilang 20 juta kemana, padahal ada yang nabung gitu sih. Nah itu sih yang Arfi harus berhasil itu negosiasi, dan kita harus berani dan bertindak ke nasabah bahwa menjelasinya harus benar-benar ya saya benar ngejelasinnya, produknya benar, tabungannya benar gitu sih negosiasi ya. Jadi meyakinkan. Ya Kan kalau lagi negosiasi itu pasti otomatis komunikasikan Betul. sama konsumen. Berarti kan harus percaya diri ya. Ada nggak sih tips dari Kak Arfi itu untuk melatih kepercayaan diri kita buat Para- ngomong, public speaking? Oke, ngejelasin batin fitur-fitur Genius kan kayak ini mah aku ngejelasin kayak ini transfer, kayak ini. Nah ini profil nomor rekening kalau sini ini aja ya, makasih. Itu dulu. Sekarang karena lebih canggih ya public speakingnya itu, kita pertanyakan harus gimana sih rasanya percaya diri. Ya percaya diri yang pertama kan yang tadi Arfi jelasin, kita harus berani, mental kita harus kuat. Yang ketiga, kita harus benar-benar banyak belajar kepada ibatin yang berjiwa sosial media lah. Dan di Genius tuh sistemnya tuh pakai target nasabah, atau soalnya kan kalau aku pengalaman di Ciwok kan pada minta yang Genius yang Genius ya pada minta bikin. Iya, pada bilangnya kayak apa sih namanya? Buat menuhin target. Iya, buat menuhin target doang. Tapi kan ya tadi kayak nasabah bodong gitu kan. Ya betul. Mempengaruhi nggak sih? Ibaratin mempengaruhin ke perusahaan, pertama itu kan perusahaan pasti rugi dong. Ke satu, perusahaan ruginya nominal besar dong. Apalagi mau gede. Ibaratin kamu sewa mall lah. Dalam 1 bulan aja aku tahu rinciannya ya. TSM 1 bulan 1 miliar loh. Trans Studio Mall ya, itu sekelas TSM. Dan dan aku sayangin itu sekelas TSM kok gak dimanfaatin. Nasabah kan dari situ anjir berkualitas banget dong. Ngebeda dong sama pasti apalah ibaratin yang orang yang berkunjung cuman datang, berdatang dengan penampilan biasa aja. Ini TSM yang segala ada gitu. Kalau ibaratin anak sekampus-kampus kalian aja pasti pegang duitnya juga nggak recehan 500.000, paling pegangan di TSM itu puluhan juta juga ada. Beda-beda ya gitu. Yang kalau pisang itu yang tadi bodong sekelas mau besar ya, sayang sih kalau ada bodong kayak gitu buat menuhin target itu kalau debatin ya ngapain kerja, kan itu nggak ada uangnya kalau bodong debatin gitu ya. Aku bantu jawab, kalau ada uangnya itu kamu nasabah itu nabung, ada uangnya. Kayak gitu. Berarti kalau bodong kayak gitu berarti nggak. Iya, kamu ketutup target tapi kamu nggak dapet uang. Cuman buat menuhin target doang ya. Betul. Tapi kalau misalkan nggak menuhin target tapi ada uangnya, Gimana? nabung Ada yang gitu, nabung. nggak, iya, jadi nggak Misalnya bodong. kamu nabung di aku, Iya. jadi ada uangnya. Targetnya nggak tahu. Iya benar, tapi targetnya nggak terpenuhi. Itu Gimana? Cuma Bareng ya. berarti yang nabung tapi nabung kayak gimana sih? Gimana? Jadi saya jadi aku nabung. Gimana? Jadi Tapi target si target si Ate enggak Masih nggak terpenuhi. target nasabahnya. Oh, Tapi ada target. nasabah yang nabung, Nabung. gitu. Nah. Jadi nggak bodong gitu Oh, nasabahnya. itu bingung ya jawabannya ya. Yang pertama masih tetap harus ya target Iya. bergantung sama target. Iya gitu. itu. Poin pertama itu 1 bulan itu nasabah harus dapat 100. Kalau Arfi ya targetnya itu kan beda-beda kelasnya itu. Kalau Arfi udah kelas A, kelas Star Club. Doainnya aku mau ke Singapura ya. Amin. Biar semoga lancar aja dari Bandung. Nah, Kak Arfi kenapa ngejar Star Club? 100 di 20 nasabah. 120 nasabah ya. Per bulan 120 nasabah di berapa persen ya? 70%. 70 bagi 120 udah berapa persen? Karena hitungan Kak Arfi itu 70 itu nasabah yang harus nabung dari 120 orang. Berarti kan bodongnya kan biasanya berapa tuh? 50 bodong lah, 70 yang nabung, otomatis ya 70 bagi 120 berapa persen. Jadi persenan itu yang berpengaruh ke
insentif Arfi kayak gitu. Kalau misalkan ada lagi nawarin nih negosiasi sama calon nasabah Lihatnya ke aku gimana ya? Lu gimana? Ya. kalau suka kadang apa sih kesel kalau misalkan susah diajak negosiasinya. Untuk kesel sih ada sih ya. Kesel ada. Rata-rata rate-nya itu 18-20 lah, di bawah 20. Rata-rata yang ya, sorry ya, bukan aku ngerendahin kalian. Yang rata-rata yang mungkin dari seginya nggak bikin jenius, nggak mau, nggak ada yang udah padahal belum bikin karena ketakutan itu yang karena kan kita buru-buru, ada yang buru-buru, ada yang benar-benar kita humble, beda-beda ya orang-orang yang di bawah rata-rata ya di bawah 20 ke bawah itu. Yang Harpi ngalamin pernah dilecehin sama seumuran kalian gitu ya. Aku ketawa aja, nggak marah. Oh ya udah tuh, apaan bikin jenius, nggak mau, aku mau mending BCA aja. BCA mah ada di mana-mana katanya, kata dia kan. Oke deh, oh iya nggak apa-apa, nanti kalau misalnya kamu bikin searching di Google ya, www.jenius.id, kamu bisa pelajarin. Makasih, aku bilang gitu doang, nggak marah. Kalau sampai detik ini Kak Arpis sama kerja di Jenius nggak pernah marah sama nasabah. Kita harus senyum, kita harus humble. Karena kalau kita emosi ini dalam segi emosi ya, emosional Arpi lebih kalau misalnya aku sayang sama kamu nih, kamu kalau misalnya dilecehin sama orang lain, otomatis kan Arpi emosi kan, itu beda dari tipikal itu luar kerjaan dong misalnya. Nah kalau dalam kerjaan ya kita harus profesional. Kita ini pegawai bank, kita pegawai bank dan harus profesional, dan harus misalnya kita harus terimain ya udahlah, ini lagi aja. Iya, mungkin sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih Kak Arfi udah bersedia diwawancara sama kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya.